Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda, para pendengar. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Saudaraku, menjadi seorang pemimpin berarti memiliki kekuasaan. Seorang presiden memegang kekuasaan atas negara yang dipimpinnya. Seorang raja berkuasa penuh atas rakyat dan kerajaannya. Tapi harus kita akui bahwa besarnya kuasa seseorang tidak dapat menjamin bahwa ia akan aman 100%, saudara. Oleh sebab itu, berbagai usaha dilakukan untuk menjaga dan melindungi seorang pemimpin tersebut. Misalnya, ada bodyguard, ada pasukan pengawal yang bersenjata lengkap, yang selalu menyertai kemanapun dia pergi dengan tujuan agar pemimpin itu tetap terlindungi dari bahaya yang sewaktu-waktu mengancam. Meskipun demikian, masih banyak terjadi seorang presiden, raja, bos company atau perusahaan, atau juga seorang panglima perang yang tewas terbunuh oleh musuh. Saudara, ini juga suatu peringatan bagi orang-orang kaya yang hidupnya selalu bergantung dan mengandalkan uang, mengandalkan kekayaannya. Rumah mewah dilengkapi dengan sistem penjagaan yang ketat, CCTV, pagar tinggi, bahkan juga banyak yang menggunakan security dan berbagai macam hal dilakukan. Itu baik? Ya, itu baik. Tapi seharusnya tidak boleh bergantung dan mengandalkan semuanya. Karena jika maut akan merenggut nyawa, maka tidak ada yang dapat menahannya. Tak kurang jalan, saudara. Dapat kita simpulkan bahwa kekuatan, kekayaan, kekuasaan, dan keperkasaan seseorang tidak dapat menjamin keselamatan jiwanya. Seperti dikatakan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Saudara, tenaga sekuat apapun atau senjata secanggih apapun yang dimiliki, jika kita tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Jadi, takut akan Tuhan adalah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan, terutama keselamatan jiwa dan kehidupan kekal, saudara. Karena sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, Tuhanlah yang senantiasa menjadi penolong dan perisai bagi orang-orang yang takut kepadanya. Tuhan selalu punya cara yang ajaib yang bagi manusia tidak masuk akal, tetapi itulah yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Mazmur 34 ayat 18, firman Tuhan berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah yang kami dengarkan saat ini. Benar, Engkaulah penolong dan perisai kami. Engkaulah yang dapat kami andalkan. Segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, Engkau ingin supaya kami hidup nyaman, tentram, damai, dan sukacita. Tetapi kami tidak boleh bergantung kepada segala sesuatu yang sementara ini, karena kehidupan kekal Engkau sediakan ketika mata kami tertuju hanya kepadamu. Karena hidup takut akan Engkau adalah syarat untuk memperoleh keselamatan jiwa dan kehidupan kekal. Kami berterima kasih kepadamu, Engkau Allah yang mendengar dan melepaskan kami dari segala kesesakan ketika kami berseru-seru kepadamu, penolong kami dan perisai kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.